Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة مغرب رحمكم الله. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesadaran kita, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita setiap saat, sehingga tidak ada waktu berlalu dalam kehidupan kita, bahkan tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai kita bangun tidur di pagi hari atau di subuh hari sampai kita tidur kembali, senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa taala silih berganti datang kepada kita. Senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Maka sangat pantas untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas untuk kita banyak merenung, mengingat dan mentadabburi akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi peringatan kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang menaati beliau, meneladani beliau, maka dialah orang-orang yang akan berbahagia dan bergembira dan memenangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu, dan siapa yang menyelisihi jalan beliau, maka dialah yang akan sengsara dan merasakan pedihnya api neraka, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengambil faedah dari salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk keselamatan kita, merupakan warisan, satu di antara dua warisan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang barang siapa yang berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupannya di dunia dan akan mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, yang kapan kalian berpegang teguh
istiqamah, berpegang teguh pada dua pusaka tersebut, mempelajarinya, mentadaburinya dan mengamalkannya, lan tadhillu abada, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dan di antara warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan warisan dari para nabi dan rasul, yaitu ilmu, dan tentunya warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan sunnah, hadis-hadisnya. Maka pada malam hari ini kita akan mengambil faedah dari salah satu hadis yang mulia yang beliau telah sampaikan dan nasihatkan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia, di mana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Sahabat Abu Kabsyah Al-Anbari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna." Ada tiga perkara yang aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga perkara tersebut. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, dan setelah itu aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, fahfadhuhu, maka hafalkanlah hadis tersebut. Pada umumnya semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya seyogyanya untuk kita menghafal. Paling tidak kita kalau tidak bisa menghafal teksnya secara menyeluruh, maka paling tidak kita mengingat makna dan kandungan dan intisari dari hadis tersebut dan apa faedah di dalamnya. Akan tetapi ketika ada satu hadis yang secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan fahfadhu, maka hafalkanlah, maka sungguh pada hadis tersebut ada hal yang sangat penting yang perlu untuk kita perhatikan. Tiga perkara yang Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terkait tiga hal tersebut. Yang pertama, qal, ya Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Tidaklah berkurang harta kekayaan seorang hamba disebabkan karena sedekah. Ada beberapa perkataan para ulama kita berkaitan dengan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak berkurang dalam artian tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersedekah, akan tetapi Allah mengganti sedekah kita dengan pahala yang lebih besar. Sebagaimana yang telah kita pahami akan keutamaan sedekah, satu sedekah bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu sedekah ibarat satu bulir yang kita tanam, yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkai mi'atu habbah, setiap tangkai berbuah 100 buah. Maka satu sedekah bisa bernilai 700 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan yang lain bahwasanya tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah, bahwasanya memang Allah akan mengganti langsung harta yang telah dia sedekahkan lewat pintu-pintu rezeki yang mungkin dia tidak akan sangka-sangka. Mungkin hartanya atau uangnya 1 juta misalnya, dia sedekahkan setengahnya, maka tentunya kita akan melihat akan berkurang 500.000 dari hartanya tersebut. Akan tetapi karena sedekahnya, Allah akan menggantikan uang tersebut dengan yang lebih banyak lewat pintu-pintu rezeki yang dia tidak akan sangka-sangka. Ma naqasat sadaqatun min malin. Maka kata Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, atau tidak akan jatuh miskin
Seseorang yang kaya disebabkan karena sedekah. Bahkan yang terbukti lebih banyak, baik yang disebutkan lewat hadis-hadis Nabi SAW, dan mungkin kita saksikan dalam kehidupan kita secara langsung, orang-orang yang gemar bersedekah akan semakin dimudahkan rezekinya dan akan semakin dilancarkan segala urusannya. Dan tentunya telah kita ketahui begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam bersedekah, dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang pertama yang Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah bahwasanya sungguh tidak akan berkurang kekayaan dan harta seseorang dikarenakan sedekah. Kemudian yang kedua, wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Kata Rasulullah SAW, yang juga Rasulullah bersumpah sebelum mengucapkan perkataan tersebut, bahwasanya tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman apapun, saghiran atau kabiran, kezaliman kecil maupun besar, fasabara, lalu dia bersabar atas kezaliman tersebut, illa zadahu Allahu 'izzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan semakin memuliakan dia. Maka seorang hamba ketika ia mendapatkan dalam kehidupannya atau terzalimi oleh orang lain, baik dari sisi hartanya, mungkin ada haknya yang diambil, atau harga dirinya yang dijatuhkan, atau kezaliman apa saja, baik dia dapatkan lewat perkataan, perbuatan, atau lewat apapun, lalu dia bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pembalasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, akan semakin meninggikan derajatnya dan memuliakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala zulima 'abdun madlamatan, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman apapun dan dia bisa bersabar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan tentu kita dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang lepas, atau tidak ada manusia yang selamat dari kezaliman orang lain. Pasti akan ada kezaliman yang kita dapatkan dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Akan tetapi jika kita mau bersabar dengan kezaliman dan hal-hal yang tidak nyaman yang kita dapatkan dari saudara kita, maka yakinlah di balik kezaliman tersebut ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, wala fataha baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin, dan tidaklah seorang hamba membuka satu pintu untuk meminta-minta kepada manusia, illa fataha Allahu lahu baba faqrin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuknya satu pintu kemiskinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam agama kita diperintahkan untuk menjaga diri, untuk menjaga kehormatan kita, menjaga muru'ah kita, untuk tidak mudah meminta-minta kepada sesama manusia, illa fi hajatin massah, kecuali pada hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan darurat yang betul-betul tidak bisa kita penuhi, kecuali harus meminta tolong kepada sesama manusia. Maka Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemuliaan dan harga diri. Maka agama kita berada di tengah-tengah, dua-duanya bisa mulia. Yang miskin bisa tetap mulia, dan yang kaya bisa tetap menjadi orang yang mulia. Maka agama kita menganjurkan kepada orang yang kaya untuk menjadi
orang-orang yang pekah terhadap saudara-saudaranya sesama muslim, orang yang pekah melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami, orang-orang yang memiliki banyak harta dan tetangganya baca ja'ian, dan tetangganya bermalam dalam keadaan lapar. Maka agama kita melarang orang-orang yang miskin atau membatasi untuk tidak banyak meminta-minta orang-orang yang berkekurangan, tetapi di sisi yang lain orang kaya harus menjadi orang-orang yang pekah. Agama kita menganjurkan untuk mereka memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia ketahui sebagai orang-orang yang berkebutuhan. Maka ya Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami orang-orang yang kaya sedangkan orang tetangganya bermalam dalam keadaan perutnya lapar. Maka agama kita menjaga agar orang yang kaya bisa mulia dengan kekayaannya, dan orang yang miskin bisa tetap mulia dalam kondisi ujian kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Bahkan kata para ulama kita, sulit untuk menetapkan manakah golongan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kaya atau orang-orang yang miskin. Karena orang-orang yang kaya tentunya bisa mulia, orang-orang beriman yang kaya atau orang-orang beriman yang miskin. Kalau kita mengatakan orang yang mengatakan yang kaya yang lebih mulia. Mengapa? Karena mereka memiliki peluang untuk berbuat baik dengan hartanya. Maka para sahabat di zaman Rasulullah SAW datang mengadu dengan cemburu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah memborong kebaikan. Mereka telah bersedekah di sini dan di sana. Kita ingin berjihad, mereka telah menyumbangkan begitu banyak pengorbanan lewat hartanya. Sedangkan kami, sahabat-sahabat yang miskin, apa yang bisa kami lakukan? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya zikir, subhanallah, alhamdulillah, dan zikir-zikir yang bisa menandingi sedekah-sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Akan tetapi pada akhirnya zikir-zikir tersebut juga diamalkan oleh sahabat-sahabat yang kaya. Akhirnya yang miskin kembali dikalahkan lagi kebaikannya. Atau kebaikan orang-orang yang kaya berpeluang untuk beramal, berpeluang untuk menjadi mulia daripada orang-orang miskin, disebabkan karena harta yang mereka manfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi yang lain, orang yang miskin yang bisa bersabar juga memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi dengan orang-orang yang kaya. Bahkan Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma ja'alni fi zumratil fuqara. Ya Allah, bangkitkanlah aku di kelompok orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW memilih untuk hidup di dunia sebagai seorang yang miskin. Meskipun Allah telah menawarkan kepadanya gunung emas, atau jika beliau ingin menjadi orang kaya, bukanlah hal yang sulit baginya. Dia seorang pedagang yang sangat pandai dalam berniaga, maka untuk menjadi orang kaya beliau sangat mudah untuk itu. Akan tetapi beliau lebih memilih untuk hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Di antara faedahnya tentunya adalah agar menjadi pelajaran bagi umatnya, bagi para sahabatnya pada zaman itu, dan bagi umatnya yang datang belakangan, bahwasanya ketika mereka dalam kemiskinan, maka ada contohnya langsung dari Rasulullah SAW bagaimana kesabaran beliau dalam menjalani kehidupan dalam kesederhanaan. Dan sisi lain keutamaan orang yang miskin adalah mereka akan, orang-orang beriman yang miskin akan lebih duluan masuk surga daripada orang-orang beriman yang kaya cuma setengah hari saja, setengah hari lebih duluan masuk surga. Tapi sebenarnya telah kita pahami, satu hari di akhirat kelak setelah kematian ke alfi sanah sama dengan 1000 tahun. Maka orang yang miskin yang beriman akan lebih duluan masuk surga 500
tahun sebelum orang kaya masuk surga. Dan disitulah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengapa orang miskin duluan masuk surga? Supaya mereka menikmati surga lebih duluan daripada orang kaya. Karena orang kaya sudah banyak menikmati kenikmatan di dunia, lebih banyak kenikmatan dunia yang dia rasakan daripada orang miskin. Maka Allah maha adil. Ya, orang miskin yang di dunia tidak menikmati mungkin ya makanan ya ala kadarnya, pakaian yang lusuh, kendaraan Honda Riolo atau kendaraan yang sudah mogok-mogok, ya, orang kaya ya akan menikmati kendaraan yang mewah, rumah yang sejuk, hujan maupun panas ya tidak berpengaruh. Sedangkan orang yang miskin, hujan kedinginan atau bahkan basah dengan hujan, panas kepanasan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Maka orang-orang yang miskin, yang terlalu sedikit kenikmatan dia rasakan di dunia, akan didahulukan masuk surga, supaya mereka lebih dahulu menikmati surga ketimbang dengan orang-orang kaya, karena memang dia sudah mendapatkan ya bagian yang ya cukup banyak kenikmatan di dunia, harus dia pertanggungjawabkan lebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ya masalahnya bukanlah pada apakah kita miskin ataupun kita kaya. Masalahnya adalah jika kita adalah orang kaya, sudahkah kita berperan sebagai orang kaya yang ia diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan sebaliknya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan, sudahkah kita berjalan hidup di atas kesederhanaan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kehendaki. Dan ternyata ketika kita ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan dan kesederhanaan, di antara hal yang perlu kita perhatikan dan ditekankan dalam agama kita, untuk kita berusaha menjaga diri kita untuk tidak banyak meminta-minta kepada manusia kecuali pada hal-hal yang sifatnya darurat. Maka meminta kepada manusia adalah hal yang sangat dibatasi ya dalam agama kita, apatah lagi mau menjadikan pekerjaan ya meminta-minta di pinggir jalan sebagai mata pencaharian. Maka sungguh ini tidak sesuai dengan tuntunan dalam agama kita, dan hal yang kita khawatirkan jika kita banyak meminta-minta adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang yang terlalu memudah-mudahkan untuk meminta-minta kepada manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi, dan tidak ada di wajahnya sedikit pun daging. Jadi akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tengkorak, ya, tidak ada daging di wajahnya, karena gambaran orang-orang yang tidak mengendalikan rasa malunya untuk meminta. Maka meminta hukum asalnya boleh jika pada hal-hal yang memang sudah darurat, untuk kita harus meminta kepada saudara kita. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, kata Rasulullah SAW, wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh, dan kemudian aku akan menyampaikan satu hadis kepada kalian, fahfadhuh, maka hafalkanlah hadis tersebut. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya seyogyanya hadis-hadis Nabi SAW adalah perkataan-perkataan yang paling pantas untuk dihafalkan setelah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menghafal-hafal yang lain. Ya, apatah lagi ya orang-orang di luar sana lebih senang menghafal syair-syair, nyanyian-nyanyian daripada menghafal perkataan yang paling mulia setelah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi SAW. Pada umumnya semua hadis Nabi hendaknya kita berusaha untuk menghafal, atau paling tidak memahami, mengingat makna dan kandungannya. Akan tetapi ketika Nabi secara teks, secara langsung mengatakan fahfadhu, hafalkanlah, maka itu menunjukkan satu hal yang sangat penting yang ingin beliau sampaikan dalam hadis tersebut. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan manusia. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman,
Golongan yang pertama adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya malan wa ilma, diberikan rezeki berupa harta kekayaan dan juga diberikan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah, maka dengan dalam hartanya, pada hartanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan hartanya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dan dengan hartanya, ilmunya dia menyambung silaturahim, menjalin ukhuwah kepada sesama saudaranya dan menjaga silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan pada hartanya, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hartanya. Begitupun hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ilmunya. Fahuwa bi afdalil manazil, kata Rasulullah SAW, maka inilah golongan manusia yang paling tinggi kedudukannya. Kelompok manusia, kata Rasulullah SAW, yang pertama, bahkan inilah kelompok manusia atau golongan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecukupan harta dan juga dibekali, direzekikan pemahaman dan ilmu. Maka dengan semua itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan hartanya, yang tentunya sebelumnya dia bertakwa kepada Allah dalam mencari dan mengumpulkan hartanya agar semua yang dia dapatkan dari jalur-jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya memanfaatkan harta-harta tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan harta-harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka dia amalkan ilmu yang telah dia pelajari. Dia senantiasa semangat dalam menambah dan mengejar ilmu, sekaligus semangat dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia catat dan telah dia pelajari. Sekaligus kelompok yang pertama ini adalah orang yang dengan hartanya dan dengan ilmunya dia menjalin silaturahim kepada kerabatnya atau orang-orang terdekat terdahulu dan kepada seluruh kaum muslimin. Dia memanfaatkan harta yang diberikan, dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungannya kepada kerabatnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan jalan tentunya, dengan banyak cara, termasuk diantaranya tahabu, memberi hadiahlah, maka kalian saling akan berkasih sayang. Saling memberi hadiahlah, maka silaturahim kalian, ukhuwah kalian akan terjalin. Dan kelompok yang pertama ini adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah yang ada pada hartanya, maka ketika hartanya adalah harta yang telah memenuhi nisab, maka dia akan keluarkan zakatnya. Jika dia mengetahui ada yang membutuhkan, maka dia akan membantunya, dan setiap pintu-pintu kebaikan dia bisa memanfaatkan hartanya dan ilmunya pada pintu-pintu kebaikan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan fahuwa bi afdalil manazil, maka inilah kelompok manusia yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian kedua, hamba razaqahu Allahu ilman, adalah hamba yang direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, diberikan ilmu kepadanya. Walam yarzuqhu malan, akan tetapi Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Bahwa shadiqun niyah, maka dia memiliki niat yang baik, niat yang jujur karena atas landasan ilmu. Fayaqul, maka dia mengatakan, lau anna li malan mithla fulanin, lau anna li malan, sekiranya saya memiliki harta, la mithla fulanin,
maka saya akan beramal seperti amalan yang telah dilakukan oleh si fulan dengan hartanya. Yang pertama tadi diberikan ilmu dan harta, maka dia memanfaatkan hartanya dalam kebaikan. Di sana sini dia bersedekah, membantu, memberi hadiah. Maka orang yang kedua ini hanya diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, maka dia mengatakan lau anna li malan, dia mengatakan dengan niat yang ikhlas, yang jujur, lau anna li malan, sekiranya saya memiliki harta la amiltu bi amali fulanin, maka saya akan beramal persis dengan apa yang si fulan, kelompok yang pertama tadi, lakukan dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bi niyatihi, kata Rasulullah sallallahu, maka dia dikarenakan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama kita mengatakan bahwasanya tentunya yang pertama itu lebih afdal lagi. Tapi dari sisi pahala yang dikerjakan, pahala sedekah karena niat, dia dapatkan pahala seperti pahala orang yang pertama, tapi ada kemuliaan lain karena Rasulullah SAW mengatakan fahuwa bi afdalil manazil. Yang pertama tadi lebih afdal, dialah yang paling tinggi kedudukannya, dan orang yang beramal secara langsung tentunya lebih mulia karena dia akan mendapatkan pahala jariyah. Kalau dia bersedekah dengan hartanya, hasil sedekah, apalagi jika sedekah itu adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus dinikmati manfaatnya, maka dia akan menerima pahalanya ya terus-menerus sampai dia pun meninggal. Ya, beda orang yang sekedar niatnya yang shadiq, niatnya yang jujur, maka dia dapatkan pahala sedekah, namun tidak sampai pada sedekah jariyah karena dia tidak bersedekah secara langsung. Maka dia tetap yang pertama lebih afdal, tapi yang kedua juga mulia disebabkan karena niat yang jujur. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, abdun, seorang hamba, razaqahullahu malan, hamba yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta, walam yarzuqhu ilman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepadanya. Fayakhbitu fi malihi bighairi ilmi, maka dia memanfaatkan, menghabiskan, menggunakan hartanya tanpa landasan ilmu. Walam yattaqi fihi rabbah, dia pun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan hartanya. Walam yasil fihi rahimah, dia tidak memanfaatkan hartanya untuk menyambung silaturahmi, untuk membantu menjalin ukhuwah kepada orang-orang yang beriman. Wala ya'lam wala ya'rifu lillahi fihi haqqa, dan dia juga tidak tahu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya karena tidak ada landasan ilmunya. Fahadha bi akhbathil manasil, kata Rasulullah SAW, maka inilah manusia, derajat manusia yang paling rendah. Yang keempat adalah seorang hamba, seorang manusia, lam yarzuqhullahu malan wala ilma, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tidak pula ilmu. Fayaqul, maka karena kejahilannya dia mengatakan, lau anna li malan, sekiranya saya punya harta, la amiltu bi amali fulanin, la amiltu bi mithli fulanin, maka saya akan lakukan dengan harta saya seperti amalan yang dikerjakan oleh si fulan. Yang tadi yang hanya diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka orang yang jahil, tidak memiliki harta, ya sudah tidak memiliki harta, tidak pula memiliki ilmu, maka karena kebodohannya dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan seperti orang yang ketiga tadi, yang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu. Dia akan ingin memanfaatkan hartanya pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa biniyatihi, kata Rasulullah sallallahu, maka dia dikarenakan niatnya, fa wizruhum sawa, maka dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka inti pada potongan hadis bagian kedua ini tentang 4 golongan manusia adalah, pada intinya adalah
kita mengambil akan pentingnya yang pertama, pentingnya ilmu. Bagaimana dengan ilmu seseorang, orang yang berilmu baru dengan niatnya, pertama dia akan memiliki niat-niat yang lurus. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia akan melahirkan niat-niat yang baik di dalam dirinya, dan seseorang yang berilmu dia baru dia berniat sudah dinilai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Maksudnya orang yang tidak berilmu dia tidak akan bisa melahirkan, tidak ada yang mendorong hatinya untuk meniatkan niat-niat kebaikan, bahkan sebaliknya ia justru niatnya akan didorong oleh nafsu dan waswas dari syaitan, sehingga dia justru meniatkan hal-hal yang justru menjerumuskan dia, dan dia dengan niatnya ia akan dicatat sebagai satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ilmu, dan tentunya pentingnya berniat niat kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis secara singkat kita sebutkan, man awa ila firashi, siapa yang hendak berbaring, hendak menuju tempat tidurnya untuk dia tidur, kemudian dia meniatkan untuk bangun salat malam, thumma ghalabahu an-naum, kemudian dia dikuasai oleh kantuk dan tidurnya, dan dia tidak terbangun kecuali azan subuh telah dikumandangkan, fa yuktabu lahu ma nawa, maka dituliskan, dicatatkan kepadanya apa saja yang dia niatkan. Kalau dia niatkan sebelum tidur salat witir, bangun salat witir 1 rakaat, falahu ajru rakaah, maka baginya pahala 1 rakaat. Dan ketika sebelum tidur dia niatkan bangun witir 3 rakaat, maka baginya pahala 3 rakaat. Dan ketika dia niatkan sebelum tidur untuk salat lail 11 rakaat, maka baginya pahala dari apa yang dia niatkan. Tentunya dengan niat yang betul-betul shadiq, betul-betul jujur, dan disertai dengan usaha. Jangan sekedar niat saja tapi sudah sengaja terlambat tidur, tidak pasang alarm, sudah tahu memang dia orangnya susah bangun, tidak ada usaha, maka ini tidak menunjukkan tidak kesungguhan. Maka harus dengan kesungguhan berusaha cepat tidur, pasang alarm kalau perlu, perintahkan orang yang ada di sekitar kita, istri kita, untuk membangunkan. Namun ketika hal tersebut masih terlewat, kita tidak bisa bangun, maka insya Allah lewat niat kita, Allah telah mencatat apa yang telah kita niatkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah kita sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, maka mohon diluruskan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.